إيه أصير أحسن، أصير أحسن، أصير أحسن. إيه أصير أحسن، أصير أحسن، أصير أحسن. إيه أصير أحسن ولا يمنعني شيء، مدام راسي حي بسوي اللي علي. إيه أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. إيه أصير أحسن ولا يمنعني شيء، مدام راسي حي بسوي اللي علي. إيه أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. ماني خايف ولاني واقف، أنا ماشي وقلبي شايف. التحدي ادواه عندي حتى لو بصعب واقسى مواقف. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh para santri, para santriwati, para penuntut ilmu dimanapun berada, baik di Yogyakarta, di Bekasi, di Jakarta, dimanapun kita berada, semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita. Semoga kita mendapatkan afiat. Afiat itu kondisi yang lebih baik daripada kata sehat. Karena orang yang mendapatkan afiat itu berarti dia tenang, dia bahagia, dia aman, dia sehat. Karena orang yang sehat belum tentu aman, belum tentu tenang. Dan semoga kita mendapatkan afiat, bukan hanya sekedar sehat. Dan yang terpenting, semoga kita mampu memberikan makna pada setiap perjalanan kita menuju kepada Allah. Tidaklah umur yang telah kita lewati kecuali perjalanan kita itu merupakan perjalanan menuju kepada Allah. Saya teringat kepada sebuah dialog langit yang luar biasa antara Fudail bin Iyad dengan seseorang. Yang beliau bertanya kepada orang itu, "Kam umruka?" Berapa umur yang kamu miliki? Orang itu lalu berkata kepada Fudail bin Iyad, salah satu ulama besar di antara kalangan tabi'in, "Umur saya umri sittuna sanatan." Sesungguhnya umur saya 60 tahun. Lalu Fudail bin Iyad ketika mendengar kata 60 tahun, perhatikan komentarnya Fudail bin Iyad. Mundu sittina sanatan tasiru ilallah wa yushiku antabluk. Sesungguhnya kamu telah berjalan menuju kepada Allah selama 60 tahun dan perjalanan ini sebentar lagi sampai kepada Allah. Disitulah kita mengambil sebuah pelajaran besar bahwasanya umur yang kita lalui, umur yang kita lewati sebenarnya sejatinya adalah perjalanan kita menuju kepada Allah. Perjalanan yang pasti akan memperjumpakan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara kita umurnya 40 tahun, ada di antara kita umurnya 50 tahun hari ini, berarti sepanjang itu kita telah berjalan kepada Allah dan perjalanan ini sudah mendekati waktunya untuk berjumpa dan bertemu dengan Allah. Yang kita khawatirkan bukan pada umur berapa kita nanti bertemu dengan Allah, tapi yang lebih kita khawatirkan apa yang kita bawa ketika pertemuan itu sudah ditetapkan datang pada akhir ajal kehidupan kita. Nah, inilah yang menjadikan kita bersyukur bahwasanya kita meminta kepada Allah semoga kita diberikan berkah, semoga kita mendapatkan afiat, dan semoga kita mampu memaknai setiap angka yang bertambah pada umur kita, maka pada hakikatnya bertambah dekatnya kita bertemu dengan pencipta kita, yaitu adalah Allah. Semoga umur kita muda ataupun tua bukan masalah, tapi yang masalah itu kalau kita tidak memaknai umur adalah perjalanan kita akan berjumpa dengan Allah. Semoga kita mampu memaknai setiap umur yang kita miliki. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita pada kesempatan hari ini kita berjumpa, dan kita tentunya senang sekali pada kesempatan sore kali ini kita masih diberikan sebuah hati yang insya Allah ini merupakan salah satu di antara indikator hati yang baik. Hati yang baik itu memiliki banyak sifat, dan di antara indikator hati yang baik itu hati yang mudah menerima nasihat, terutama nasihat yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Nasihat yang datang dari manusia terkadang tidak lepas dari motif. Nasihat yang datang dari tetangga terkadang tidak lepas dari tendensi. Tapi kalau nasihat itu datang dari Allah dan Rasul-Nya untuk saya, untuk bapak, untuk ibu, semuanya,
maka ini merupakan nasihat yang terbaik karena tidak memiliki tendensi dan motif apapun kecuali adalah kebaikan menuju kepada keselamatan akhirat kita. Dan kita bersyukur, bukan hanya bersyukur pada sandang, bukan hanya bersyukur pada papan yang kita miliki, tapi yang lebih penting adalah bersyukur ketika kita masih diberikan oleh Allah hati yang menerima setiap nasihat yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Karena apabila kita mendapati hati kita masih mudah menerima nasihat, pada dasarnya masih ada banyak kemungkinan kita untuk selamat pada kehidupan akhirat kita, selama kita masih memiliki hati yang bisa membuka hati itu untuk menerima kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, dari nasihatnya yang indah. Makanya para ulama mengatakan annasu la yazaluna fil khair madamu yuhibbunan nusha. Manusia itu senantiasa berada pada pusaran kebaikan selama mereka masih dibukakan hatinya untuk mencintai setiap nasihat yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Dan tentunya itulah yang kita harapkan. Semoga hati kita tertera, tergores di atas hati kita itu nasihatnya Allah, nasihatnya Rasul. Karena itulah hati yang paling mahal. Itulah hati yang paling berharga di hadapan Allah ketika hatinya dan jiwanya tergores nasihat dari Allah dan Rasul-Nya. Saya ambilkan contoh. Kalau kita punya kertas itu tidak ada tulisan apapun, mungkin kertas itu menjadi sesuatu yang biasa dan kalaupun sobek kita tidak akan menyayangkan karena kertas kosong. Tapi beda kalau kertas itu sudah ditulisi perkataan Allah, perkataan Rasulullah, ada qala Allah Ta'ala, ada qala Rasulullah, maka kertas itu menjadi berharga. Karena kertas itu sudah tergores di atasnya tulisan Allah dan hadis Rasulullah. Mari kita merenungkan sejenak. Kalaulah kertas, kalau dia kosong menjadi kertas biasa. Tapi kalau kertas itu digoreskan di atasnya perkataan Allah di dalam Al-Quran dan perkataan Nabi di dalam hadis, maka menjadikan kertas itu menjadi berharga daripada ketika kertas itu kosong. Apalagi hati kita. Kalau hati kita sudah tergores dengan nasihat Allah dan nasihat Rasul, menjadikan hati kita menjadi berharga di hadapan Allah. Dan itulah yang kita syukuri dan itulah yang membuat kita selalu merasa lapang kalau kita masih diberikan hati yang mudah untuk menerima nasihat yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Kepada Allah kita bersyukur, kepada Allah kita memohon pertolongan, memohon taufiknya. Semoga Allah menjadikan hati kita hati yang mudah membuka pintunya untuk menerima kebenaran dari nasihat Allah dan Rasul-Nya. Kepada Allah kita bersyukur dalam setiap kejadian kehidupan kita. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Salah satu di antara konsep unik kehidupan orang yang beriman itu adalah orang beriman adalah mereka yang pandai mengambil setiap hikmah dalam setiap pelajaran. Baik pelajaran yang ada di dalam Al-Quran ataupun pelajaran di dalam kehidupan hadis ataupun pelajaran hikmah yang dia dapatkan dari kisah-kisah nyata yang ada di sekitarnya. Itulah uniknya kehidupan orang beriman. Mereka memiliki sebuah menara untuk menangkap setiap hikmah dari setiap apapun yang dia jumpai di dalam kehidupan. Beda dengan orang-orang yang tidak beriman, beda pula dengan orang yang tidak berilmu. Orang kalau dia tidak berilmu, kalau dia tidak beriman, maka setiap kejadian dan setiap perkara tidak mampu dia ambil menjadi sebuah hikmah. Dan akhirnya dia tidak mendapatkan petunjuk ketika dia tidak pandai untuk mengambil setiap hikmah dari setiap peristiwa yang Allah berikan kepada kehidupan. Padahal Allah itu memperjalankan kehidupan manusia, terutama orang yang beriman. Di situ pasti ada hikmah yang dia dapatkan dari setiap ketentuan takdir yang Allah berikan pada kehidupan kita. Hikmah itu penting, karena hikmah merupakan salah satu anak tangga mengenal Allah yang sempurna. Itu hikmah. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang menceritakan tentang salah satu circle sahabatnya dalam kondisi bergesekan yang luar biasa. Konfliknya begitu banyak. Apapun yang meninggalkan Al-Quran, tidak mempelajarinya, kita termasuk pada kategori hamba-hamba Allah. Maka sesungguhnya setelah kita mendengarkan suara qari ini, karena sesungguhnya Islam itu betul-betul menempatkan persamaan dalam setiap anak itu bukan sesuatu yang gampang, terutama ketika mereka kita perintahkan untuk sholat. Kehidupan itu akan menghadapkan kita kepada orang yang kejujuran, yang menjadikan kita akhirnya mengetahui ini wanita apa yang diperbuat sampai setiap keluarganya ketika dimakamkan saya melihat saja. Apalah arti baik secara zahir,
Kalau Allah saja memberikan diskon dan dispensasi selama 1 bulan itu 1 pekan mereka tidak. Inilah dunia. Bagaimana cara kita memahami dunia ini? Lihat doanya Umar bin Khattab. Allah yang mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang paling beriman. Kapan seseorang itu berjalan di atas kaidah Rabbani? Kapan seseorang itu berjalan di atas perbanyak sumpah? Karena orang yang memperbanyak sumpah itu akan mendapatkan. Mereka suka mengatakan la tuhaditsuna illa bil Quran. Ini adalah mobil-mobil limited edition. Harganya 10 kali lipat. Kita rubah narasi menjadi aksi. Mari kita rubah setiap. Kalau merasa tidak tahu, dia tidak akan sombong. Orang kalau merasa tidak tahu, dia selalu menelisik detail. Saya ambilkan sebuah contoh sederhana dan contoh ini sering saya ulang-ulang di banyak kesempatan karena saya menganggap ini merupakan bagian dari hikmah terbaik. Saya memiliki seorang santri. Umurnya masih muda, 21 tahun. Pada saat itu beliau baru selesai dari pondok pesantren yang kami bina. Beliau baru saja menyelesaikan pondok pesantren. Umurnya masih sangat belia. Tiba-tiba beliau mengajukan keinginan untuk menikah di usia yang sangat belia menurut saya. Beliau ingin menikah, lalu beliau mengutarakan keinginan menikah kepada saya sebagai ustadznya. Saya pertama kali ketika mendengar beliau akan menikah, pertama kali cukup kaget. Pertama, beliau baru saja lulus dari pondok pesantren, masih dalam wiyata bakti, dan menurut saya masih banyak yang mungkin dia bisa maksimalkan. Kalaupun menikah nantilah umur 22, 23, mungkin itu lebih tepat bagi dia untuk menikah. Saya tanting, Pak. Tahu tanting ya, kalau orang Jawa pasti ngerti. Saya tanting itu saya uji dia, saya kasih jalan. Bener nggak bahwasanya beliau pengen menikah? Saya kasih berbagai macam perkataan, berbagai macam kondisi untuk membuat ujian bagi dia supaya memikirkan kembali keinginan beliau untuk menikah. Singkat cerita dan singkat kisah, beliau masih mantap untuk menikah dan ternyata beliau sudah menetapkan siapa yang menjadi calonnya. Diurus oleh salah satu ustadz yang kami kenal juga. Akhirnya, karena sudah tidak bisa diapa-apakan, sudah tidak bisa diongkak-ongkek kata orang Jawa, ya sudah. Saya tentunya memberikan izin, memberikan doa kepada beliau, supaya beliau memang tepat di dalam pilihan beliau untuk menikah. Walaupun usianya sangat muda, 21 tahun, baru selesai untuk studi di pondok. Dan ternyata beliau juga berwiyata bakti. Maka saya mendukung dan akhirnya mendoakan beliau. Sampai akhirnya beberapa waktu kami mendapati sebuah kejadian nyata. Bagaimana bapaknya beliau, yang santri saya ini, belum sempat mendatangi beliau dan ketika hari pernikahan tidak bisa datang. Karena bapaknya ada di Sumatera, belum bisa datang karena kondisi COVID dan pandemi pada saat itu yang memang sangat ketat. Bepergian dari satu kota ke kota yang lainnya. Maka ternyata baru beberapa bulan beliau menikah, tiba-tiba bapaknya beliau stroke. Dan singkat ceritanya bapaknya wafat dan meninggal dunia. Bapaknya meninggal dunia, dikuburkan. Tinggal satu ibunya, bersama dengan 4 adiknya. Maka ibunya, beliau tinggal satu, dan ibunya pindah ke Jawa. Setelah pindah ke Jawa, maka ibunya beberapa lama, tidak lama setelah bapaknya meninggal, kondisi kesehatannya agak menurun, tiba-tiba sakit kepala pada satu malam, besok ketika sebelum subuh beliau meninggal dunia. Masya Allah ya, akhirnya meninggal dunia. Dan akhirnya sudah lengkap meninggal kedua orang tuanya, bapak dan ibunya meninggal dalam waktu yang sangat berdekatan. Setelah beliau menikah, dan beliau memiliki tanggungan 4 adik kecil. 2 adiknya masih kecil, perempuan-perempuan, dan 2 adiknya sudah agak besar. Masya Allah ya. Maka pertanyaan saya, akhirnya saya mendapatkan hikmahnya. Kenapa beliau menikah di usia muda? Dan kenapa Allah membulatkan tekadnya untuk menikah? Karena ternyata jawabannya ada setelah beberapa bulan setelah kita mendapati kabar bapak dan ibunya meninggal dunia. Disitulah peran istrinya untuk membantu suaminya, menjadi partner untuk suaminya di dalam mendidik dan mengasuh serta merawat adik-adiknya. Dan tentunya itu akan lebih ringan ketika dia punya istri dibandingkan ketika dia harus merawat dan mengasuh anak-anaknya, adik-adiknya ketika tidak punya anak. Disitulah akhirnya kita paham, itu hikmah. Itu hikmah. Akhirnya kita menemukan jawaban dari setiap peristiwa yang terjadi di hari yang lalu. Hikmahnya baru ketemu mungkin 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan, 2 bulan setelahnya.
baru Allah memberikan hikmah terhadap apa yang terjadi. Disitulah akhirnya kita mendapatkan dari kisah nyata ini bahwasanya Allah itu adalah hakim, Allah itu maha hikmah. Allah bijaksana di dalam setiap menetapkan setiap peristiwa, dan setiap peristiwa sejatinya di dalamnya ada sebuah pelajaran yang besar dalam setiap perkara. Dari penciptaan kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kita, apakah kalian tidak melihat? Di dalam pergantian siang dan malam, di situ juga ada pelajaran. Dan itulah yang menjadikan kita penting kalau kita orang yang beriman. Salah satu identitas orang yang beriman harus pandai mengambil hikmah dalam setiap peristiwa. Ada lagi kisah nyata yang saya dapatkan. Ada seorang suami istri bertahun-tahun mereka ingin punya keturunan. Ternyata tidak kunjung mendapatkan keturunan. Setelah lebih dari 8 tahun mereka menikah, akhirnya punya keturunan. Istrinya mengandung. Tapi ketika istrinya mengandung, baru melahirkan, orang tua dari sang suami, orang tua dari laki-laki yang menjadi bapak dari anak yang baru dilahirkan ini, orang tuanya meninggal. Bapaknya meninggal, tidak lama setelah itu ibunya meninggal. Apa hikmahnya? Ternyata Allah menghadiahkan laki-laki ini dengan seorang anak yang telah dia tunggu bertahun-tahun sebelum Allah akan ambil orang tuanya. Supaya kesedihan yang dia rasakan tetap ada sebuah kegembiraan ketika dia melihat anaknya dihadirkan oleh Allah setelah bertahun-tahun, walaupun sebelumnya dia harus kehilangan dengan orang tua. Tapi itulah yang dinamakan dengan hikmah. Dan itulah pentingnya bagi kita untuk mengambil setiap hikmah dalam setiap perkara yang terjadi pada kehidupan kita. Sama pula, ketika kita mendapati hari ini kita berada di bulan Muharram, maka sesungguhnya kita paham bahwasanya bulan Muharram ini merupakan salah satu bulan yang mulia. Salah satu bulan yang Allah menisbatkan namanya kepada bulan ini. Disebut dengan Syahrullah, yaitu bulannya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya bulan Muharram ditandai dengan tahun baru Hijriyah, maka ini merupakan sebuah waktu yang luar biasa. Ini merupakan prime time, dan ini termasuk Asyurul Hurum. Di antara bulan-bulan hurum, bulan-bulan haram yang memiliki keutamaan yang besar yang tidak sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Ada bulan Dzulqa'dah, ada bulan Dzulhijjah, ada bulan Rajab, dan ada bulan Muharram. Dan itu termasuk Asyurul Hurum. Dan para ulama sampai mengatakan dan menjelaskan, di antara perkataan para ulama adalah sesungguhnya ada 10 hari yang paling utama di sisi Allah, jumlahnya ada 3. 10 hari yang pertama, 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, yang kedua 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, dan 10 hari yang pertama di bulan Muharram. Dan ini memiliki keutamaan yang besar pada 3 waktu ini. 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, dan 10 hari yang pertama di bulan Muharram. Di situ ada syariat puasa Muharram atau puasa Asyura yang dilaksanakan pada tanggal 9 dan 10 dan 11, di mana bulan Muharram identik salah satunya dengan bulannya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, dan pada saat itulah di bulan Muharram Allah menenggelamkan dan mematikan sekaligus secara mengenaskan dan tragis Fir'aun, laknatullah alaihi, setelah berpuluh-puluh tahun dia menobatkan dirinya sebagai Tuhan dan menentang dakwah yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun alaihi salam. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Kita berada pada prime time-nya, salah satu waktu yang sangat besar di sisi Allah, yaitu adalah bulan Muharram. Tentunya ketika kita berada pada bulan Muharram, dan ini berkaitan dengan tahun Hijriyah, ketika kita paham bahwasanya tahun Hijriyah itu ditetapkan pada peristiwa hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, lalu akhirnya menjadi patokan dan menjadi acuan, dijadikan menjadi tahun perjalanan orang yang beriman menggunakan penanggalan Hijriyah berdasarkan keputusan ijtihad yang dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menetapkan acuan bahwasanya waktu di dalam perjalanan manusia dalam 1 tahun itu ditilik dari perjalanan hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Maka inilah yang paling penting. Yang paling penting bukanlah festivalnya, yang paling penting bukanlah hura-huranya, yang paling penting bukanlah seluruh program dan acara apa yang kita selenggarakan ketika kita menginjak awal di bulan Muharram, tapi yang paling penting adalah hikmah apa sih yang kita harus temukan dalam perjalanan kita ketika kita diberikan waktu oleh Allah sampai di bulan Muharram. Terutama ketika kita juga diberikan oleh Allah hikmah
ketika sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup melewati pandemi. Padahal di tengah pandemi yang telah kita lewati, banyak orang yang lebih muda daripada kita, banyak orang yang tidak punya komorbid dibandingkan kita, mereka diwafatkan oleh Allah. Padahal kita lebih tua, padahal kita mungkin ada yang punya komorbid, tapi ternyata kita masih disehatkan dan masih dimampukan untuk melewati pandemi. Tentunya ada hikmah yang tentunya harus kita ambil dan menjadi sebuah pelajaran. Karena hikmah itu kayak cahaya, hikmah itu kayak pelita, bisa memberikan sebuah ketenangan. Di tengah gelapnya perjalanan kita menuju kepada Allah, maka hikmah pelita yang bisa kita jadikan sebagaimana tongkatnya si buta untuk memberikan jalan dan menghindarkan dia dari lubang dan selokan. Itulah pentingnya hikmah. Dan itulah yang harusnya menjadi pekerjaan kita, memetik hikmah dalam setiap apapun yang Allah berikan pada kehidupan kita. Maka ini pula yang menjadikan kita akhirnya kalau boleh kita bicara. Maka ketika kita bicara tentang bulan Muharram, maka kita mengambil sebuah pelajaran penting. Kalau kita menjelaskan satu persatu di antara hikmah yang kita peroleh dan kita dapatkan di bulan Muharram, tentunya sangat panjang. Dan tentunya ini bukan waktu yang tepat untuk mengungkapkan dan menyingkap semua hikmah yang begitu banyak dan begitu berlapis-lapis yang dijelaskan oleh puluhan ulama ketika mereka menyingkapkan hikmah dari pergantian waktu ketika tahun Hijriah itu ditetapkan bagi kehidupan kaum muslimin. Tapi kita mencoba untuk mengambil hikmah yang kita inginkan hikmah itu nyata dan mudah untuk kita pahami dan mudah untuk kita terapkan pada kehidupan kita. Supaya sekali lagi hikmah itu memberikan pelita pada perjalanan kita, karena hikmah yang kita petik sejatinya itu adalah pelita dan sejatinya adalah tongkat, layaknya tongkat si buta yang bisa menyelamatkan dia dari selokan dan menyelamatkan dia dari jurang-jurang yang curam. Maka hikmah apa sih yang kita dapatkan ketika kita berada di tahun atau berada di bulan Hijri atau di penanggalan Hijriah? Tentunya kita paham di saat yang sama ketika kita hari ini merayakan tahun satu baru merayakan awal Muharram, maka ada hikmah yang pertama yang kita petik adalah sesungguhnya pada saat yang sama ribuan tahun yang lalu 1443 yang lalu, pada dasarnya kita mendapati sebuah peristiwa besar, yaitu adalah ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan hijrah beliau dari Mekah menuju ke Madinah. Bagaimana ketika beliau mendapati beratnya perjalanan dakwah yang diemban oleh beliau pada waktu di Mekah, mendapatkan berbagai macam penyiksaan, berbagai macam pressure, berbagai macam tekanan, sampai Allah juga menurunkan bagaimana beratnya yang dihadapi oleh para sahabat pada saat mereka berada di Mekah, sampai Allah menyampaikan perkataan-perkataan berat yang disampaikan oleh para sahabat ketika menghadapi beratnya keimanan dari guncangan-guncangan dan gejolak yang mereka dapatkan ketika mereka beriman kepada Rasulullah. Makanya sampai Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Makanya sampai kita mendapati Allah mengabadikan dengan sebuah ayat yang menjadi sebuah pengingat untuk kita. Am hasibtum, apakah kalian itu mengira akan masuk surga dengan begitu mudah sebelum datangnya berbagai macam ujian yang akan mendera kepada kehidupan kalian, dengan guncangan, dengan kemiskinan, dengan kelaparan, sampai orang yang beriman di antara kalian mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu adalah dekat. Pada suatu hari Ibrahim bin Adham pergi berburu dan berhenti di tempat peristirahatan. Hasanah itu melebihi semua hadiah-hadiah mewah yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Sampai Rasulullah menyampaikan di dalam salah satu riwayat, khairul quruni qarni, tsummal ladzi yalunahum, tsummal ladzi yalunahum. Kenapa doa ini termasuk salah satu doa 40 Rabbana yang kita harus lakukan? Masya Allah, luar biasa bagaimana Umar bin Khattab menjaga hatinya.
letakkan peraturan untuk anak, untuk suami, untuk istri, untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi mereka sudah betul-betul kosong. Mereka sudah menggadaikan ibunya, menggadaikan anaknya, menggadaikan istrinya, sudah tidak diterima. Mendapati keluarga kita berangkat lebih dulu, jam keberangkatan mereka kepada alam barzah. Anak kita kalau umur 10 tahun tidak menegakkan sholat, kita disuruh mukul. Pukulan yang tidak sakit. Siapapun yang apabila dalam kehidupan ini yang mereka harapkan itu hanyalah apa yang ada di sisi manusia. Maaf ya, coba kita merenungkan. Kalau kita mungkin ketika melihat bagaimana peristiwa, semua tata cara di dalam kita berdoa, contohnya yang menyebut Asmaul Husna, sholawat kita kepada Rasulullah. Nah, disinilah kita akhirnya mendapati bahwasanya pelajaran pertama yang kita jumpai pada proses keimanan kita ketika melihat hijrahnya Rasulullah yang akhirnya menjadi acuan penetapan hijriah di dalam kehidupan iman, penetapan waktunya bagi orang yang bertakwa kepada Allah berdasarkan hijrahnya Nabi. Hikmah yang pertama yang kita petik adalah sesungguhnya iman itu memiliki 3 pilar. Kita memiliki kewajiban, kita memiliki komitmen, dan kita harus siap dengan konsekuensinya. Di mana ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan kalau kita memahami perjalanan hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Karena kondisi yang dihadapi oleh Nabi, kondisi yang dihadapi oleh para sahabat pada saat itu memang kondisi berat. Sampai-sampai perkataan mereka mengatakan, walaupun mereka adalah orang yang sempurna di dalam imannya, tapi mereka tetap mengatakan, mata nasrullah. Bukan karena mereka tidak yakin pertolongan Allah. Perkataan itu untuk menunjukkan betapa berat yang dirasakan oleh para sahabat pada saat itu di tengah himpitan ujian yang Allah berikan kepada mereka ketika di kota Mekah. Makanya kemudian akhirnya ini merupakan salah satu di antara konsekuensi yang tentunya dihadapi bagi seorang yang di dalam kehidupan iman mereka. Bahwasanya dalam perjalanan keimanan kita, kalau kita belajar dari hijrahnya Nabi, dari Mekah ke Madinah yang ditempuh selama beberapa hari dengan resiko yang tidak kecil, dengan kondisi konsekuensi nyawa yang harus melayang ketika ratusan orang-orang Quraisy berusaha untuk mencari dan mengejar Nabi dengan hadiah yang menggiurkan. Semua itu menjadi tanda dari perjalanan Rasulullah ketika pindah dari Mekah ke Madinah, di mana Rasulullah tidak pernah mengenal Madinah sebelumnya, kecuali Allah yang menyampaikan, lalu menyuruh Nabi Muhammad untuk melakukan perjalanan ke Madinah, setelah para sahabat diberitahukan oleh Nabi untuk hijrah terlebih dahulu sebelum Rasulullah dan Abu Bakar untuk hijrah menuju ke Madinah, menunjukkan kepada kita, iman itu terkadang menghadapi konsekuensi. Yang terkadang konsekuensi ujian itu membuat kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak pernah kita ekspektasikan dan tidak pernah kita duga. Ini yang salah satu yang kita hadapi. Ya. Inilah yang menjadikan kita memahami ini konsekuensi keimanan. Karena kita mengerti betul perjalanan kita menuju ke surga itu merupakan perjalanan akobah, perjalanan yang berat lagi mendaki. Dan di dalam perjalanan berat lagi mendaki ini ada banyak perkara yang betul-betul menguji kita. Bisa jadi ujian datang dari keluarga kita, bisa jadi ujian datang dari kolega kita, dan bisa jadi ujian itu datang dari tempat pekerjaan kita. Tapi yang jelas, belajarlah untuk menatap pada kaca sejarah. Menataplah pada perjalanan sejarah bahwasanya hijriyah ditentukan, lalu akhirnya menjadi sebuah waktu yang ditentukan oleh Umar bin Khattab bagi kaum muslimin, itu berdasarkan kepada sebuah peristiwa besar ketika Nabi merasakan konsekuensi dan para sahabat di dalam keimanan, lalu mereka menyelamatkan agamanya untuk menuju ke Madinah, menyelamatkan agamanya dengan berbagai macam risiko yang dihadapi untuk memberi pelajaran kepada kita. Orang beriman itu tidak pernah meminta diuji, tapi mereka adalah orang yang harus siap kalau ujian itu datang, mendera pada kehidupan mereka. Itu yang kita dapatkan. Boleh nggak minta diuji? Nggak boleh. Jangan minta diuji. La tatamannaw liqa'al adu. Jangan pernah berandai-andai bertemu dengan, jangan berandai-andai untuk berjumpa dengan musuh. Ya, jangan berandai-andai bertemu dengan musuh. Tapi kalau ada, ya dihadapi dengan sabar. Itu merupakan sebuah makna yang sangat dalam. Orang mukmin itu tidak pilih minta diuji. Ya Allah, ujilah saya. Tidak boleh.
Tapi seorang mukmin itu belajar dari sebuah perjalanan hijrahnya Nabi, bahwasanya perjalanan hijrahnya Nabi itu Masya Allah. Perjalanan hijrahnya Nabi itu menunjukkan kepada kita bahwasanya konsekuensi keimanan itu yang kita harus bersabar menghadapinya. Makanya betul ya, kalau kita mendapati orang-orang di dalam kitab-kitab mereka menyampaikan bahwasanya kewajiban kita kepada agama kita itu ada 4. Berilmu, beramal, berdakwah, dan bersabar. Yang 4 ini kewajiban kita. Jadi kalau ditanya apa sih kewajiban kita terhadap keimanan kita? Kewajiban kita kepada Allah, kewajiban kita kepada Rasul, kewajiban kita kepada agama kita, itu 4. Kamu berilmu, kamu harus tahu tentang Allah, kamu harus mengerti siapa Rasul. Kamu beramal dengan apa yang kamu pelajari, sedikit demi sedikit. Jangan hanya menjadi orang yang belajar tanpa sibuk beramal, karena tidak ada keberkahannya. Lalu kamu berdakwah, kamu mendakwahkan kepada mereka yang belum paham. Karena dakwah ini tidak hanya dipikul sama mereka yang belajar di pondok ataupun di fakultas syariah, siapapun yang mereka punya ilmu. Walaupun dari huruf hijaiyah yang dia hafalkan dan dia ketahui, dia harus menyampaikan. Lalu setelah itu as-sabru 'alaiha, bersabar di atasnya. Dan inilah perkara yang harusnya kita peroleh. Terkadang Allah itu akan memberikan kepada kita ujian yang tidak pernah kita ekspektasikan dan tidak pernah kita duga datang. Lalu menguji keimanan kita. Lalu yang Allah lihat dari apa yang kita peroleh dari ujian itu adalah 1, kesabaran kita untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Karena rahmat Allah itu berbanding lurus dengan besarnya sabar pada setiap ujian yang Allah berikan pada kehidupan kita. Dan itu diperlihatkan oleh Nabi. Nabi menyelamatkan agamanya. Padahal Nabi adalah orang yang paling berat dengan kota Mekah. Kalau kita pikir ya. Siapa orang yang paling berat dengan kota Mekah sebelum Nabi melakukan perjalanan hijrah? Yang paling berat dengan kota Mekah itu Rasulullah. Karena beliau keturunan langsung dari Nabi Ibrahim. Beliau dari suku Quraisy yang terhormat. Beliau dari kabilah yang sangat mulia. Tapi justru Nabi terusir dari kota Mekah menghadapi beratnya dan pressure yang beliau hadapi bersama dengan para sahabat. Padahal pemilik doa yang paling mustajab di atas muka bumi ini adalah Rasulullah. Kalaulah Rasulullah mengangkat tangan, maka selesailah urusan yang ada pada saat itu. Dan kalaulah Allah tidak ingin memberikan pelajaran kepada umatnya, pastilah Allah langsung menolong Nabi Muhammad ketika berada di Mekah. Kalau langsung Nabi tidak diberikan ujian, mungkin kita selaku umatnya Nabi tidak akan pernah mendapatkan pelajaran bagaimana menghadapi ujian. Karena apa? Karena Nabi kita tidak pernah diuji. Tapi justru Allah itu memberikan contoh yang paling nyata dan paling mudah untuk kita pahami, kata Imam Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah. Nabi diberikan ujian. Nabi kemudian harus terusir dari kota Mekah menuju kepada kota Madinah. Supaya kita paham bahwasanya ujian itu merupakan konsekuensi dari keimanan yang harus kita siap untuk memikulnya. Lalu disitulah kita belajar bagaimana kesabaran Nabi dan para sahabat menyelamatkan agama mereka prioritaskan daripada keselamatan yang lainnya. Dan itu harusnya menjadi sebuah atmosfer yang kita bangun. Semakin tua, terkadang kita akan berjumpa dengan hal-hal yang tidak terduga. Tapi kita harus yakin, pertolongan Allah lebih besar daripada ujian bagi mereka yang selalu mendekat kepada Allah. Orang kalau semakin beriman, semakin berat ujiannya. Iya. Dan kita mengatakan ini berat loh. Karena apa? Karena ini bisa karena kata-kata ini tuh berhadapan dengan siapapun tidak terkecuali yang berbicara. Makanya Rasulullah SAW mengatakan inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya'u fal anbiya' summal amsalu fal amsal idza kana dinahu syiddatan ubtuliya syiddatan. Idza kana dinuhu riqqatan ubtuliya ala hasbi dinihi. Kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang paling keras ujiannya itu adalah para nabi dan orang-orang yang mengikuti para nabi. Idza kana dinuhu syiddah, kalau agamanya kuat, ujiannya juga berat. Tapi kalau agamanya ringan, maka dia diuji berdasarkan ringannya dan ringkihnya iman dia. Sebagaimana yang dia miliki. Di situ kita mendapati, jangan kemudian kita takut untuk menjadi orang yang beriman. Enggak, memang ujian orang beriman itu berat. Tapi ingat,
Pertolongan Allah lebih besar daripada ujian. Yang kita khawatirkan bukan ujian. Selama pertolongan Allah itu lebih besar. Tapi disinilah kita belajar. Dalam setiap peristiwa kita memasuki tanggal 1 Muharram, disitulah kita akan melihat betapa besarnya perjuangan Nabi. Meninggalkan keluarga, meninggalkan tanah yang beliau cintai. Meninggalkan keluarga yang beliau sayangi. Meninggalkan umat yang saat itu musyrik, yang beliau cintai lebih daripada beliau mencintai dirinya sendiri. Dan beliau tinggalkan, terusir. Menjadi orang yang paling dibenci di kota Mekah. Menyelamatkan agamanya menuju kepada kota Madinah. Padahal Nabi sempurna akhlaknya, sempurna attitude-nya, sempurna segala macam yang dimiliki oleh Rasulullah. Tapi itu pun tidak lepas dari pengusiran yang didapatkan oleh beliau ketika peristiwa hijrah itu datang kepada Nabi dan para sahabat. Nah, ini yang memberikan kepada kita memahami betul. Ya, makanya Rasulullah itu tidaklah asing atau tidaklah mengherankan kalau tidaklah Rasulullah itu sampai dinobatkan menjadi pemuka dan pemimpin para penduduk surga, karena ujian paling berat yang dirasakan manusia itu adalah Rasulullah. Nabi itu bukan hanya dakwahnya yang berat, sampai rasa sakit yang diperoleh Nabi itu adalah rasa sakit yang paling berat. Makanya Nabi itu kalau demam, sakit itu sakitnya 2 kali orang biasa. Wa inni la'u aku kamayu aku bihi rajulaini minkum. Saya kalau sakit itu 2 kali sakitnya kalian, kata Rasulullah. Bahkan sakaratul mautnya Nabi itu 2 kali sakaratul mautnya orang biasa. Imam Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah li Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah menyampaikan kenapa Nabi itu ujiannya paling berat. Sampai sakaratul mautnya itu 2 kali sakaratul mautnya orang biasa. Imam Qurtubi mengatakan supaya memberi pelajaran hikmah besar kepada umatnya Nabi. Kalau Nabi dan Rasul aja ujiannya seberat itu, maka bersiaplah kita untuk diuji dalam kehidupan kita. Nah, ini yang kemudian kita harus peroleh. Makanya dengan kita memetik hikmah yang pertama, saya tidak tahu apa yang nanti akan datang pada kehidupan kita. Tapi konsep orang beriman itu mudah. Kalau lapang disyukuri, kalau ada yang sulit maka disabari. Ya, makanya saya teringat kepada sebuah riwayat yang membuat kita berpikir jauh ya. Ada sebuah riwayat yang juga dihasankan oleh Imam Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah. Imam Qurtubi itu mengatakan dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi, Allah itu kalau melihat satu orang atau satu kaum itu masih memiliki dosa, tapi dia sudah mulai mendekat ke arah matinya. Jadi ada satu orang, kalau sudah mendekat ke arah matinya, maka Allah masih mendapati orang itu membawa dosa yang cukup lumayan. Maka kalau Allah itu menyayangi dia, Allah berikan kepadanya ujian sebelum dia menginjak garis ajal. Supaya ujian itu membersihkan apa yang tersisa pada dosa-dosa itu, sampai ketika melangkah dan mendekat ke garis ajal, dosanya sebagian besar sudah terhapuskan dengan ujian yang Allah berikan. Supaya ringan ketika dia berada di alam barzakh, karena ujian dan kesulitan sudah didahulukan ketika di dunia dan tidak lagi dia tanggung dalam kehidupan barzakhnya. Ya ilahal wujud qad sa'imtul. Jauhkanlah orang ini dari neraka ya Allah. Ketika pandangan, maka sesungguhnya Al-Quran itu memetakan orang-orang yang mereka tidak pernah ingat. Mereka rela terstruktur, terevaluasi di dalam proses mereka belajar. Macam peristiwa, yang mana peristiwa itu satin orang, maka kelak pada kehidupan di akhirat, mereka nanti lapor hisab kemudian mulai dilakukan. Maka ketika hisab itu sudah mulai dijalankan, tapi mereka tidak jahat, mereka tidak mendolimi. Tidak ada orang yang kebingungan dalam kehidupan di akhirat, kecuali kebingungan tidak pernah punya istri dan Allah tidak punya anak. Allah nanya kepada orang Nasr, yang satunya tidak mau masuk lagi ke lubang itu, semacam itu. Ketika sudah bicara tentang bagaimana apinya itu berisi di dalamnya air, dan mereka menyangka bahwasanya mereka akan diberikan kesegaran sejenak. فحملت الهدى صادقا في المدى. Makanya Rasulullah, para sahabat itu ujiannya di dunia.
Tentunya orang yang sudah diuji oleh Allah dan dia bersabar pada ujian yang Allah berikan, Allah tidak akan memberikan ujian 2 kali bagi mereka yang telah ikhlas menerima ujian itu. Siapapun yang diuji di dunia, maka dia lepas dari ancaman kesulitan di alam barzah. Karena ujiannya sudah didahulukan di dunia kalau dia bersabar. Makanya innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu fa in radiya falahu ridha wa in sakhit falahu sakhat. Allah itu kalau senang sama orang, Allah uji. Kalau dia ridho, semakin Allah meridhoinya. Meridhoinya itu artinya apa? Kata para ulama, melapangkan urusan matinya dan urusan akhiratnya. Karena ujiannya sudah didahulukan di dunia. Tapi kalau dia murka, maka Allah lebih murka kepadanya. Karena dia murka dengan ujian itu, Allah lebih murka kepadanya di alam barzah dan murka kepadanya di alam akhirat. Maka inilah yang menjadi poin pertama. Betapa pentingnya hikmah ini kita temukan. Supaya kita pada kehidupan sebagai pelakon kehidupan itu tidak mudah kagetan. Loh, kok tiba-tiba ujian ini datang? Karena Allah tidak pernah ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tapi kitalah yang ditanya tentang apa yang kita lakukan dari peristiwa yang kita lewati. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak pernah ditanya. Kenapa? Kita yang ditanya. Bagaimana kita menjalaninya? Maka ini merupakan perkara pertama yang kita harus petik pada perjalanan hijrahnya Nabi. Perjalanan hijrahnya Nabi yang akhirnya menjadi sebuah indikator kita memulai tahun penanggalan Islam, itu dimulai dari sebuah peristiwa besar. Hijrahnya Nabi, menyelamatkan agama. Orang yang paling bersih di dalam kehidupan iman, tetapi paling berat pada ujian kehidupannya. Ini yang pertama. Yang kedua, yang kita juga mendapati hikmah dalam peristiwa ini adalah bagaimana menyelamatkan kehidupan akhirat dan menyelamatkan musibah dalam kehidupan, menghindarkan kita dari musibah akhirat itu jauh lebih penting daripada menyelamatkan kita pada musibah duniawi. Makanya doanya Nabi itu apa? Allahumma la taj'alid dunya, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan musibah kami itu di dalam agama kami. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau diuji di kota Mekah, beliau pindah ke kota Madinah, beliau mendapatkan musibah di dunia. Dia tinggalkan rumahnya, beliau tinggalkan apa yang beliau miliki selama ini di kota Mekah, ditinggalkan semuanya. Karena dalam perjalanan hijrah, karena hijrah itu berat, menempuh perjalanan selama 400 km lebih, perjalanan yang berat, kalau memikul barang tentunya sangat berbahaya dan sangat berisiko. Perjalanan melambat, lalu didapati musuh. Makanya para sahabat yang hijrah itu meninggalkan seluruh yang mereka miliki di kota Makkah. Yang mereka mampu bawa ya yang kecil-kecil yang berharga. Selebihnya mereka tinggalkan di kota Makkah. Disitulah kita akhirnya mendapati sebuah butir hikmah dan butir faedah besar. Selamat dari musibah akhirat atau selamat dari musibah agama itu jauh lebih membahagiakan kita daripada kita selamat hanya dari musibah dunia. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu kalau berdoa sebagaimana doanya Nabi, ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah itu menimpa pada agama kami. Artinya mereka sudah siap kalau musibah itu dalam perkara dunia. Tapi mereka itu khawatir dan takut kalau musibah itu menimpa dalam urusan agama mereka. Karena apa? Musibah akhirat itu jauh lebih berbahaya daripada musibah dunia. Maaf ya, kalau ada anak kita, nasallallahu alaihi wasallam, kalau ada anak kita, misalkan, tiba-tiba dipecat dari kantor. Ya, nasallallahu alaihi wasallam, ini contoh saja. Tapi anak kita tetap sholat, tetap ridho kepada Allah, tetap berprasangka yang baik kepada Allah. Walaupun dia dipecat dari kantor itu musibah dunia. Tapi ketika dia tidak kehilangan prasangka yang baik kepada Allah, berarti dia selamat dan tidak mendapatkan musibah akhirat. Maka musibah dunia itu menjadi ringan dibandingkan musibah akhirat. Karena banyak orang itu yang diuji dengan musibah akhirat, Pak. Dan musibah akhirat itu berat. Dan salah satu alasan perjalanan hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah itu apa? Menyelamatkan keselamatan akhiratnya. Lebih mereka prioritaskan daripada menyelamatkan harta mereka yang sudah mereka miliki semenjak puluhan tahun memiliki rumah di kota Mekah. Itu hartanya, itu haknya. Tapi menyelamatkan akhirat mereka itu mereka prioritaskan. Berarti pelajaran besar dari hikmah yang kita peroleh dalam perjalanan hijrah itu apa? Berdoalah kepada Allah.
supaya kita senantiasa mampu selamat pada urusan agama kita, itu lebih kita cintai di hadapan Allah daripada yang lainnya. Kalaupun akhirnya Allah menentukan takdir adanya musibah, ini naudzubillah min dzalik. Kalaupun Allah menentukan takdir musibah dengan hikmah yang besar, maka setidaknya musibah itu dalam urusan dunia, bukan urusan agama. Kita kehilangan uang 1 juta, itu musibah dunia, dibuat ringan saja. Tapi kalau musibah akhirat apa? Orang tidak istiqomah. Orang tidak mau sholat. Ya, saya tadi baru saja diberitahu ada seseorang ibu yang semoga Allah rahmati beliau, ternyata umurnya sudah 80 tahun, sudah nggak mau sholat. Terus beliau diceritakan katanya mencela apa yang terjadi pada hidupnya gitu. Semoga Allah merahmati beliau, kita mendoakan beliau dalam kebaikan. Tapi hal ini adalah musibah akhirat, musibah agama. Dan musibah agama itu jauh lebih buruk daripada musibah dalam urusan dunia. Kenapa? Musibah dalam urusan dunia kalau kita lapang, Allah ganti. Kalau tidak diganti di dunia, diganti di akhirat. Dan ganti di akhirat itu selalu lebih baik daripada ganti di dunia. Karena ganti di dunia sifatnya sementara, expired seiring kita mati dan seiring kita sakaratul maut. Tapi gantinya di akhirat itu akan long lasting dan terus bertahan terus kalau kita sabar dan ridho terhadap ujian di dunia. Tapi kalau musibah akhirat, musibah agama itu berat. Ada orang yang murtad sebelum meninggal dunia. Ada seorang ulama besar namanya Abdullah Al-Qasimi. Di akhir kehidupannya dia menjadi ateis, padahal asalnya ulama besar. Banyak mendebat orang-orang ketika salah jalan, tapi justru di akhir kehidupannya dia malah menjadi ateis, menafikan dan menihilkan Tuhan dalam kehidupan manusia. Itu musibah dalam urusan akhirat. Musibah agama itu. Makanya kita belajar dari peristiwa hijrah yang terjadi pada kehidupan Nabi dan para sahabat itu apa? Yaitu peristiwa besar. Menyelamatkan akhirat dan meminta kepada Allah, ngemis kepada Allah, melas kepada Allah supaya kita tidak mendapatkan musibah akhirat. Itu menjadi sebuah kebaikan iman. Karena Rasulullah itu memelas kepada Allah. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan Engkau menjadikan musibah itu dalam agama kami. Karena itu akan memporak-porandakan manusia. Ada orang tidak mendapatkan musibah dunia, tapi musibah akhirat, Pak, musibah agama. Dia nggak dipecat. Dia masih di kantor. Tapi dia ngambil yang bukan haknya. Dia nerima suapan yang bukan miliknya. Dia melakukan hubungan atau minum khamr ketika dia memiliki semua yang dia miliki. Dia bisa berzina, na'udzubillah min dzalik, karena merasa hartanya banyak dengan profesi yang dia miliki. Walaupun ketika dia tidak dipecat, maka walaupun dia tidak mendapatkan musibah dalam urusan dunia, dia mendapatkan musibah dalam urusan akhirat. Musibahnya itu musibah agama. Makanya betul kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apapun musibah, selama itu agama, selama itu musibah dunia, kata Umar bin Khattab, itu tetap aku anggap ringan daripada musibah dalam urusan agama. Sekarang kan orang tidak bisa membedakan mana musibah agama, mana musibah dunia. Yang dibuat berat musibah dalam urusan dunia, tapi yang dibuat ringan musibah dalam urusan akhirat. Musibah-musibah akhirat, musibah agama dibuat gampang, tidak merasa itu musibah, tapi ketika ada musibah dalam urusan dunia baru bangkrut beberapa juta, sedihnya luar biasa. Padahal musibah dunia itu lebih ringan daripada musibah agama. Maka ini harus membangun sebuah konsep. Ketika kita sudah melewati 30-40 tahun, yang menjadi prioritas kita itu simple. Salah satu prioritas kita itu apa? Menyelamatkan keselamatan akhirat dan agama itu lebih kita prioritaskan daripada menyelamatkan urusan dunia. Itu yang kita harus miliki, Pak. Makanya Masya Allah ya, kita punya anak, kalau saya punya anak, masih kemudian muda, mungkin 24, 25, dia sudah minta izin menikah walaupun mungkin pekerjaannya masih serabutan. Kalau kita tanya sama anak kita, kenapa kamu nikah? Pekerjaan kamu masih serabutan. Daripada saya berzina, Pak, saya sudah nggak kuat, Pak. Akhirnya kita nikahkan, mungkin di awal-awal kehidupan mereka berumah tangga masih berat, masih naik turun. Wajar, Pak. Kita dulu menikahkan juga awal-awal juga berat, kan. Tapi ketika dia selamat dari zina, itu lebih melapangkan hati kita, Pak.
Daripada dia mengakhirkan pernikahannya umur 30 tahun setelah dia bekerja dan sukses, tapi dia berzina dan berzina tanpa kita sadari ketika menjadi orang tua, dan kita biarkan dia terus melanggang kangkung sama perempuan yang bukan mahramnya setiap waktu, sampai kita dapati dia baru sukses, baru kita izinkan nikah. Itu kan musibah dunia. بين الرجا والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا باري وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويقلب نبعه كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتضمه أملا كما حاجاتنا منا إليك نريد يا الله وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للإسعاد للتغيير يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للسعاد للتغيير يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير Disitulah pentingnya kita membahas dan mengerti. Berarti musibah kehidupan akhirat itu lebih buruk. Dan Nabi memberikan contoh pada perjalanan hijrahnya Rasulullah SAW. Dalam perjalanan beliau dari kota Mekah menuju Madinah, yang diselamatkan oleh Nabi itu keselamatan akhirat. Karena pressure yang dilakukan oleh orang Quraisy pada saat itu tuh sudah memberikan sebuah pressure dengan sebuah pilihan cuma dua opsi. Kamu keluar dari agama Muhammad atau mati. Pilihannya sudah kayak gitu. Makanya ketika mereka khawatir pilihan itu akan menjadi musibah dalam urusan akhirat mereka dan agama mereka, yang menjadikan akhirnya perintah hijrah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Nah, ini yang menjadikan kita berdoa. Memohon kita terus kepada Allah. Hikmah yang kita dapatkan, percik hikmah di bulan Muharram itu apa? Kita melihat di bulan Muharram. Pada perjalanan Rasulullah SAW ketika melakukan perjalanan hijrah. Jangan gampangkan musibah akhirat. Karena ketika kita hidup pada zaman materialisme dan kapitalisme yang luar biasa hari ini, orang itu lebih khawatir pada musibah dunia daripada musibah agama. Padahal Nabi menyampaikan terbaliknya. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah agama itu menimpa pada urusan agama dan akhirat kami. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Dan itu yang harusnya menjadi sebuah pilihan untuk kita. Bapak-bapak dan ibu mungkin di atas 45 umurnya sekarang, mungkin mendekati 50. Berarti fokus dan perhatiannya kepada keluarga apa? Simple, Pak. Kita pastikan perjalanan kita bersama dengan keluarga kita, mengawal, membersamai keluarga kita. Hari ini ada yang mungkin anaknya sudah nikah, ada yang sudah punya cucu mungkin, ada yang anaknya baru kuliah, ada anaknya yang baru minta izin untuk menikah. Konsep kita harus sama. Dari percik hikmah yang kita dapatkan dari perjalanan hijrahnya Nabi itu apa? Pastikan
keluarga kita selamat pada musibah agama, itu lebih kita cintai dan lebih kita bahagia daripada yang lainnya. Kalaupun kita akhirnya mendapatkan musibah dalam urusan dunia, mungkin itu bagian dari konsekuensi ujian iman yang Allah berikan kepada manusia. Yang apabila kita hadapi, yang apabila kita siap dengan konsekuensinya, bersabar, itu akan menjadi bulir-bulir pahala besar dalam urusan barzah dan urusan akhirat kita. Ya. Maka Masya Allah, inilah mungkin dua perkara ya. Ini sebenarnya kalau saya sampaikan banyak, ada puluhan mungkin. Di antara hikmah terbaik kenapa Allah mempergulirkan perjalanan hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Karena perjalanan hijrahnya Nabi ke Madinah itu hikmahnya besar, Pak. Kalau nikahnya santri saya umur 21 tahun aja ada hikmah besar yang kita dapatkan, apalagi perjalanan hijrahnya Rasulullah. Ya akhirnya menjadi momentum penentuan tanggalan bagi orang yang beriman dengan peristiwa hijrahnya Nabi. Setidaknya dua inilah yang kita pelajari. Yang penting adalah berkah dan mampu kita hadirkan pada kenyataan hidup. Bersiaplah bahwasanya dalam kehidupan itu ada keimanan itu ada 3. Siap dengan komitmen, harus siap membayar kewajiban, dan harus siap dengan kondisi konsekuensi yang harus kita hadapi. Yang kedua, menyelamatkan kita dan orang yang kita cintai dari musibah agama itu lebih prioritas daripada musibah dalam urusan dunia. Semoga Allah memberkahi kita dalam perjalanan kita mengambil dan merefleksikan perjalanan hijrah Nabi yang akhirnya menjadi perjalanan kita di bulan Muharram tahun ini. Maka ini tidak hanya berlalu, tapi kita pandai mengambil hikmah. Yang membedakan antara ulil absar dengan orang yang bukan ulil absar. Ulil absar itu mampu mengambil inti dalam setiap peristiwa yang dia dapatkan. Dan tidak ada peristiwa yang paling besar pada kehidupan manusia kecuali peristiwa Rasulullah. Dan itulah hikmah. Layaknya pelita yang menerangi gelapnya perjalanan kita. Layaknya tongkat bagi si buta untuk menunjukkan jalan. Dan membedakan mana jalan setapak dan mana selokan yang akan menjerumuskan dia. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita. Dan semoga dalam perjalanan kita di bulan Hijriah ini juga momentum kita untuk kembali kepada Allah. Orang yang beruntung adalah orang yang mengembalikan hatinya kepada Allah sebelum kembalinya fisik dia. Dan itu mungkin salah satu hikmah kenapa kita masih dimampukan oleh Allah melewati pandemi. Ada teman-teman kita yang lebih sehat daripada kita yang telah wafat di dalam pandemi ini. Tapi kita yang lebih tidak sehat dari dia masih disehatkan oleh Allah. Mungkin karena teman-teman kita rajin meminta doa husnul khotimah, Allah wafatkan mereka dengan pandemi. Dan mungkin kita masih disehatkan oleh Allah melewati pandemi walaupun kondisi kita juga enggak hidup-hidup sehat banget gitu. Tapi Allah masih sehatkan kita. Mungkin hikmah supaya kita mengembalikan hati kita dulu sebelum kembalinya fisik kita ke alam barzah. Orang yang beruntung itu sederhana. Kembali hatinya sebelum kembali fisiknya. Semoga kita mampu mengambil hikmah dalam setiap peristiwa. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita. If I should ever leave this life, then this is my goodbye. No, I will always love you, and I won't ever leave your side. Please know that I did my best, and I've been nothing but blessed. I pray that we meet again in our new address. Oh yes, in heaven, with you every second, in the Prophet's presence. So take this moment to